Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F kelas IKM 2B akan mempresentasikan tentang perbandingan jurnal dengan topik peranan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, yaitu pengelolaan limbah, sampah, dan kompos. Anggota kelompok kami ada Diaul Kamalia Palevi, ada Ulfa Mudiasari, ada Devita Angelina, ada saya sendiri Ahmad bin Yasir, ada Ruth Abigail, ada Laksita Karmelian, dan ada Ciki Yamanja. Ini adalah keywords yang kelompok kami temukan dari www.scopus.com.uner.remotex, yaitu dengan search-nya Microbiology and Environment and Waste and Compost and Ecology and Health. Kami menemukan 6 artikel, namun atas pertimbangan dan atas kesesuaian topik, satu artikel tidak ikut kami sertakan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai identitas jurnal oleh teman saya. Oke, terima kasih Amar untuk kesempatannya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai identitas dari jurnal yang sudah kami pilih. Terdapat 5 jurnal yang sudah kami pilih. Jurnal yang pertama adalah Journal and Evaluation of Selection Chemical, Biochemical and Biological Parameters of Soil Enriched with Vermicompost. Artikel jurnal ini diambil dari jurnal Environmental Science and Pollution Research. Jurnal ini ditulis oleh Sebastian Wojcicki, Anita, dan kawan-kawan. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2021 pada volume ke-28 dalam rentang halaman 8.117 hingga 8.127. Jurnal yang kedua adalah artikel jurnal Mechanistic Elucidation of Germination Potential and Growth of Sesbania seedlings with Bacillus anthracis PM21 under heavy metal stress and in vitro study. Nah, jurnal ini diambil dari Jurnal Ekotoxicology and Environmental Safety yang ditulis oleh Jeffrey Ali, dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume ke-28 dengan rentang halaman 117 hingga 796. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini berjudul In Situ Stabilization of CD by Sepiolite Co-applied with Organic Amendments in Contaminated Soils. Artikel jurnal ini diambil dari Jurnal Ecotoxicology and Environmental Safety. Jurnal ini ditulis oleh Peng Gampe dan kawan-kawan pada tahun 2020 di volume ke-208 dengan rentang halaman 1 hingga 11. Yang keempat, ada artikel jurnal yang berjudul Microbial Co-occurrence Network Analysis of Soils Receiving Short and Long-Term Applications of Alkaline Treated Biosolids. Artikel jurnal ini diambil pada jurnal Science of the Total Environment. Jurnal ini ditulis oleh G. William Price dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020. Dan jurnal yang terakhir atau jurnal kelima adalah jurnal yang berjudul Domestic Wastewater Infiltration Process in Desert Sandy Soil and its Irrigation Prospect Analysis. Artikel jurnal ini diambil dari jurnal yang berjudul Ecotoxicology and Environmental Study Safety yang ditulis oleh Chai-Xia Liu dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan rentang halaman 1 hingga 10. Selanjutnya, kami akan membahas abstrak dari jurnal yang sudah dibahas sebelumnya. Abstrak yang pertama dari artikel Journal and Evolution of Selection Chemical, Biochemical, and Biological Parameters of Soil Enriched with Vermicompost. Pada artikel ini dilakukan penelitian tentang perubahan kimia dan mikroba serta aktivitas enzimatik tanah yang diperkaya dengan vermicompost yang berasal dari limbah rumah tangga. Dampak dari vermicompost dapat dinilai dari aktivitas mikroba yang terjadi dan unsur kimiawi yang terdapat di dalamnya, seperti dari perbandingan rasio C dan N dalam tanah, jumlah bakteri,
jamur, nematoda, dan aktivitas enzimatik lainnya. Secara keseluruhan, vermikompos yang dihasilkan dari limbah rumah tangga ini sangat baik untuk pembibitan hutan large. Yang kedua adalah abstrak dari artikel jurnal Mechanistic Elucidation of Germination, Potential Growth of Sesbania, Sesban Seedlings with Bacillus anthracis PM21 under Heavy Metal Stress and In Vitro Study. Jurnal yang kedua ini menjelaskan mengenai dampak logam berat seperti kromium dan kadmium sebagai penghambat pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman dengan jenis polong-polongan, yaitu Sesbania sesban L. Dari hasil penelitian jurnal ini ditunjukkan bahwa pertumbuhan B. anthracis sebagai strain bakteri PM21 yang berada di bawah tekanan logam berat CD dan CR menunjukkan berpotensi untuk mengadaptasi stres dari tekanan logam berat CR dan CD, di mana bakteri ini mendukung pertumbuhan tanaman dengan aktivitas enzimatik lainnya dalam kondisi stres logam berat. Dan jurnal abstrak dari artikel jurnal yang ketiga yaitu In situ stabilization of CD by sepiolate co-applied with organic amendments in contamined soils. Nah, dalam artikel yang ketiga ini ditunjukkan bahwa adanya bukti efektivitas dari sepiolate fungi residu atau yang kita sebut dengan SFR, dan juga sepiolate vermikompos atau yang kita sebut SVC dalam remediasi tanah yang terkontaminasi unsur CD. Penambahan sepiolate ini baik tunggal maupun kombinasi yaitu SVC dan SFR berdampak pada peningkatan kesuburan tanah yang ditunjukkan dari turunnya kadar CD dalam tanah. Dampak lainnya juga dapat dilihat dari jumlah E, K, bahan organik karbon mikroba, nitrogen mikroba, dan aktivitas dehidrogenase yang tersedia itu meningkat. Sehingga secara keseluruhan dari percobaan artikel ini, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan sepiolate dan yang dikombinasikan dengan mikroba organik dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan kadar CD dalam tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu abstrak pada artikel yang keempat. Dalam artikel ini disebutkan bahwa tanah pertanian merupakan sistem yang terganggu di mana penambahan bahan organik dapat meningkatkan struktur dan ketahanan mikroba. Oleh karena itu, penelitian ini mengaplikasikan alkaline solid atau ATP pada tanah. Di sini juga dibandingkan tentang keragaman bakteri jika diaplikasikan ATP tahunan atau cukup sekali pengaplikasian ATP. Pengaplikasian ATP tahunan tingkat tinggi menghasilkan keberagaman bakteri yang rendah, tetapi pengaplikasian ATP tunggal atau ATP tingkat rendah tahunan menunjukkan peningkatan keragaman bakteri. Respon tanah mikroba terkait peningkatan ATP tahunan dan ATP tunggal juga dibandingkan menggunakan analisis jaringan. Selanjutnya, abstrak artikel jurnal yang kelima. Dalam artikel ini dinyatakan bahwa air limbah rumah tangga dan air reklamasi merupakan sumber air alternatif di daerah ini. Investigasi efek negatif yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan percobaan kolam jangka pendek untuk mensimulasikan proses infiltrasi air limbah di tanah gurun dengan hasil yang menunjukkan bahwa tanah air gurun yang diuji tidak memiliki struktur tanah, bahan organik, maupun komunitas mikroba, tetapi memiliki laju infiltrasi yang tinggi. Dalam artikel ini dibahas bahwa penggunaan air limbah secara signifikan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa air limbah domestik memiliki potensi besar dalam pemulihan vegetasi tanah gurun dan pemulihan fungsi. Namun demikian, N, garam, P, bahan organik, dan E. coli dalam air limbah dapat menimbulkan kontaminasi tanah gurun dan air tanah jika pengolahan yang tidak tepat. Selanjutnya, next slide.
Selanjutnya kita akan membahas latar belakang masing-masing dari artikel jurnal yang kita bahas. Yang pertama, penerapan vermicompost dapat menangkal ancaman yang melekat pada bioekonomi era modern, yakni produksi sampah organik dalam jumlah besar. Vermicompost dapat diterapkan dalam semua sistem pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai keberagaman aktivitas enzimatik dan mikroba dalam tanah yang hidup menggunakan vermicompost rumah tangga. Selanjutnya, latar belakang artikel kedua yaitu tanaman spesies baru memiliki akar yang terdapat bakteri rizosfer yang dimana melakukan fiksasi nitrogen dapat membantu tanaman tumbuh dengan baik di tanah yang terkontaminasi logam berat. Pendekatan fisik dan kimia digunakan untuk memulihkan tanah yang tercemar, yaitu dengan fitoremediasi sebagai pendekatan ekonomis dan ramah lingkungan untuk menghilangkan kontaminasi logam berat dari tanah dan badan air, ditambahkan penggunaan bakteri ramah lingkungan yang menggunakan pendekatan yang unggul untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Kemudian latar belakang yang ketiga, artikel jurnal yang ketiga ini dilatar belakangi oleh adanya kadar kadmium pada tanah di Cina akibat adanya masalah irigasi. Untuk mengatasi masalah ini digunakanlah teknik remediasi imobilisasi yang efisien, hemat, serta bertahan lama. Teknik ini dikatakan hemat karena memaksimalkan sumber daya yang tersedia di alam, sudah teruji oleh laboratorium, salah satunya mineral tanah seluloid. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk membuktikan keefektifan pengaruh cellulite plus residu fungsi atau SFR, cellulite vermicompost atau SVC dalam mobilisasi remediasi tanah yang terkontaminasi kadmium, perbaikan kelembapan tanah dan fungsi mikroba. Selanjutnya, latar belakang yang keempat. Ini dilatar belakangi menentukan keragaman bakteri dan fungi dan respon terhadap perbedaan frekuensi dan tingkat aplikasi alkalin biosolid atau ATP dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis jaringan bersama dan keragaman alfa yang digunakan untuk mengukur respon tanah mikroba terkait peningkatan intensitas, yaitu tingkatan aplikasi ATP tanaman sebagai stresor kronis dibandingkan pokok warisan dan aplikasi ATP. Yang terakhir, latar belakang jurnal kelima ini itu dilatar belakangi penggunaan kembali air untuk irigasi dan kesenjangan, pengetahuan kritis tentang mengolah dan menggunakan air kembali limbah dari air limbah domestik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui risiko kesehatan lingkungan terhadap PLT. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas. Berikut ini adalah metode mengenai kelima jurnal yang telah kami review. Jurnal yang pertama menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan tabel mengenai data kimiawi kontrol, vermicompost, serta mikroorganisme dalam tanah. Kemudian data kuantitatif menggunakan data dalam bentuk tulisan sesuai dengan tabel. Jurnal yang kedua menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dibuktikan melalui kurva pertumbuhan slide bakteri PM21. Jurnal yang ketiga menggunakan metode kuantitatif, yaitu tabel konsentrasi dari HCl, HOAC, NH4Cl, dan CaCl2. Merepresentasikan hasil dari perhitungan rata-rata SD dan huruf-huruf berbeda yang menggambarkan perbedaan signifikan dari treatment yang berbeda. Jurnal keempat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan tabel total ATB, loading dari aplikasi tunggal dan tahunan. Metode kualitatif menggunakan analisis dan konstruksi jaringan bersama. Jurnal yang kelima menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif menggunakan tabel dan grafik statistik untuk menganalisis dan menyajikan data penelitian. Metode kualitatif menggunakan sajian analisis yang berupa tulisan deskripsi keadaan objek penelitian.
Next. Hasil pembahasan. Jurnal yang pertama, vermikompos dapat menyebabkan alkalisasi pada tanah terutama dengan dosis yang lebih tinggi. Yang kedua, vermikompos meningkatkan jumlah jamur dan bakteri hingga 86% dari varian. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan vermikompos menghasilkan penurunan karbon dan perubahan rasio C/N mendekati nilai optimal. Yang ketiga, korelasi tersebut menyebabkan peningkatan proses biologi dan kehidupan hayati dalam tanah, sehingga konsentrasi enzim tanah dan semua kelompok nematode meningkat. Jurnal yang kedua, menghasilkan eksplorasi biokimia dan efek terkait pertumbuhan dari Sesbania L dapat mengurangi efek berbahaya dari bahan kimia pertanian. Yang kedua, hasil menyuntikkan strain bakteri Bacillus anthracis PN21 dan pada bibit menunjukkan hasil, yaitu bakteri dapat memacu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, strain bakteri dapat mengatasi tekanan logam berat secara signifikan. Yang keempat, konsentrasi tinggi enzim POD, SOD, dan CAT menunjukkan perbaikan stres oksidatif. Hasil dari jurnal yang ketiga adalah efek dari amandemen pada adanya CD dan bioakumulasi membuktikan adanya penurunan kemampuan penyerapan CaCl2, HOAC, MgCl2, NH4Cl, dan HCl, CD yang diberikan sepiolite. Yang kedua, komponen kimiawi tanah dengan treatment tunggal dan kombinasi menunjukkan bahwa pemberian sepiolite juga berpengaruh terhadap pH tanah. Yang ketiga, mikroba dan parameter biokimiawi terhadap amandemen berbeda, mengimplementasikan sepiolite tunggal, SFR, dan FPC secara signifikan menggunakan rasio NBC dan NBN hingga 3,1 sampai 7,7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari artikel yang keempat sebagai berikut. Analisis kekuatan dan signifikansi statistik pengelompokan sampel mempengaruhi struktur kelompok bakteri, fungi, dan eukariotik secara keseluruhan. Lalu, aplikasi ATB tunggal tingkat rendah, SB7 dan SB14, menginduksi perubahan di seluruh kelompok mikroba. Selanjutnya, efek signifikan dari ATB tahunan telah terdeteksi di penyebaran kelompok dan keragaman alfa. Lalu hasil dan pembahasan dari artikel yang kelima sebagai berikut. Infiltrasi air limbah dengan atau tanpa tanaman. Hasilnya, laju infiltrasi cenderung menurun. Analisis drainase sebelum tanam alfa. Hasilnya, N berubah dari amonium menjadi nitrat, sehingga kadar amonium tidak ada sama sekali. Intersepsi tanah terhadap elemen air limbah setelah panen. Hasilnya menunjukkan penurunan. Kemudian sifat pertumbuhan tanaman, hasilnya penanaman alfalfa dapat menghalangi sebagian nutrisi. Lalu kelimpahan dan keanekaragaman komunitas mikroba tanah setelah panen, hasilnya proteobakteria merupakan proporsi yang terbesar. Yang terakhir yaitu sifat fisik tanah setelah panen menghasilkan bahwa tanaman dan tanah dapat digunakan sebagai media infiltrasi berbiaya rendah. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari artikel yang pertama sebagai berikut. Penggunaan vermikompos menyebabkan peningkatan parameter bahan kimia dalam tanah. Lalu, bahan aditif vermikompos juga mempengaruhi bakteri tingkat tinggi seperti Pseudomonaceae dan Actinomycetes. Selanjutnya, pemanfaatan limbah vermicomposting menjadi salah satu teknologi yang berkelanjutan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian ada kesimpulan dari artikel yang kedua sebagai berikut. Pertumbuhan tanaman Sesbania L ini disebabkan karena keracunan dari kromium dan kadmium. Adanya peningkatan yang nyata setelah inokulasi bibit dengan B. anthracis strain PM21 sebagai PGPR. In vitro strain yang diuji menyajikan potensi mencolok dipergunakan sebagai PGPR dan bioradiasi logam berat yaitu kromium dan kadmium. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat kesimpulan pada artikel jurnal yang ketiga, yaitu terdapat bukti bahwa keefektifan penerapan sepiolate secara tunggal dan dikombinasi dengan residu fungi
vermikompos dapat secara efektif menurunkan kadar kadmium hingga 74%. Kombinasi ini juga menunjukkan dapat mengurangi kadar kadmium di dalam tanah lebih baik daripada hanya sep violet tunggal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian sep violet yang inorganik dan dikombinasikan dengan amandemen organik dinilai lebih efektif dalam menstabilisasikan kadmium di dalam tanah, khususnya SFR2 yang dilakukan dengan teknik kombinasi. Selanjutnya terdapat kesimpulan pada artikel jurnal yang keempat. Dari riset ini menunjukkan struktur mikroba dan keragaman lokal memiliki respon yang berbeda terhadap stres lingkungan yang dikenakan oleh ATB baik aplikasi tunggal maupun tahunan. Kerja sama mikroba menggunakan gabungan analisis jaringan bersama dengan beta analisis mampu berfungsi sebagai indikator efek stres pada kelompok mikroba. Studi ini menunjukkan konsekuensi ekologi jangka panjang terhadap struktur mikroba tanah dan fungsi penambahan bahan organik ke tanah pertanian. Selanjutnya, pada artikel jurnal yang kelima ini disimpulkan bahwa aplikasi air limbah di induksi perubahan signifikan dalam pertumbuhan tanaman dan fisik tanah, sifat biokimia, ini menunjukkan bahwa terjadi kondisi yang berbeda atau perubahan apabila air limbah yang tidak diolah langsung dibuang ke tanah gurun, yaitu antara lain mudah mencemari tanah dan air tanah karena memfasilitasi penumpukan nitrogen, fosfor, garam, E. coli, dan juga tingkat pH. Namun irigasi air limbah domestik dan pertumbuhan tanamannya yang membaik mengakibatkan pemulihan fungsi tanah. Hasil percobaan saat ini menunjukkan harapan besar dalam pemanfaatan tumbuhan dan tanah sebagai media infiltrasi untuk mengolah air limbah di pedesaan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Berikut adalah kesimpulan perbandingan jurnal dari kelima jurnal yang telah kami telah. Kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis mikroba yang dapat dimanfaatkan. Setidaknya terdapat 5 kelompok mikroorganisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, alga, dan juga fungi. Mikrobiologi dapat diartikan sebagai organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang terdapat di mana-mana. Dan interaksinya dengan sesama mikroorganisme ataupun organisme lain dapat berlangsung aman dan menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme cenderung diasosiasikan dengan penyakit infeksi, ataupun pemusukan. Akan tetapi, sebagian besar mikroorganisme memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan penting secara ekonomi yang rendah biaya dalam pengelolaan lingkungan, penelitian, dan bioteknologi. Kelima jurnal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai manfaat mikroorganisme dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dengan bahan baku kompos, dengan proses dekomposisi oleh mikroba-mikroba. Salah satu manfaat mikroba tersebut yaitu mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan produktivitas tanah yang bermanfaat bagi pertanian dengan memanfaatkan bakteri, antara lain Actinomycetes, Clostridium spp, dan lain-lain. Selain itu, mikroba juga berperan dalam pemulihan lingkungan dari pencemaran seperti yang dibahas pada jurnal kedua dan jurnal ketiga. Sedangkan pada jurnal ketiga juga dapat kita ketahui bahwa sepiolite yang mineral tanah ini dapat berperan dalam imobilisasi remediasi tanah yang terkontaminasi CD, perbaikan kelembapan tanah, dan perbaikan fungsi mikroba lainnya. Selain itu, pada jurnal keempat menunjukkan keterkaitan ekologi jangka panjang terhadap struktur mikroba tanah dan fungsi penambahan kompos organik ke dalam tanah pertanian. Sedangkan pada jurnal kelima dapat diketahui bahwa mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk mengelola air limbah dengan media infiltrasi yang berasal dari tumbuhan tanah. Sekian kesimpulan perbandingan jurnal dari yang telah kami telah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan 5 jurnal tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.